wabarakatuh. Salam Indonesia, selamat pagi dan semangat pagi untuk menjalani hari ini. Kembali kami hadir dalam Dialog Jogja Menyapa bersama saya Vira Maya kurang lebih selama 60 menit ke depan. Ya, tidak akan jauh-jauh apa yang kita obrolkan hari ini dan kita bikin santai, kita bikin simpel aja supaya masyarakat juga paham, masyarakat juga tahu dan masyarakat juga ikut mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Khususnya daerah istimewa Yogyakarta yang memang istimewa termasuk juga dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah kesultanan dan tanah kadipaten. Ini ada pasal-pasalnya, ada undang-undangnya yang memang masyarakat juga perlu tahu. Lalu apa yang akan kita bahas hari ini? Ya, tema yang kita angkat adalah mengenai konsolidasi antar stakeholder dalam proses pendaftaran tanah kalurahan di daerah istimewa Yogyakarta. Di mana di situ ada 4 kabupaten, ada juga 1 kota. Tapi kalau di kota masih ada banyak nggak sih Mas Panggi tanah kadipaten dan juga tanah kesultanan? Sedikit. Oh, masih sedikit ya? Yang kita cari. Oke. Masih ada enggak? Oke, baik. Kegiatannya mencari. Baik, nanti akan seperti apa dan Anda yang ada di rumah yang ingin bergabung bersama dengan kami mungkin ada sebagian dari Anda yang menggunakan atau memanfaatkan tanah kesultanan atau tanah kadipaten sebagai tanah kalurahan gitu ya. Dan pengen tahu lebih lengkap ini sudah terdaftar belum ya? Sudah terbit belum ya sertifikatnya? Terus caranya bagaimana? Mekanismenya seperti apa? Silahkan Anda bisa tanyakan di 451777. Sedikit saya sudah berbincang dengan Mas Panggi. Beliau adalah Kepala Sub Bidang Perencanaan Urusan Pertanahan Paniradio Keistimewaan, Mas Panggi Arbindarta Kusuma SEMSC. Selamat pagi Mas Panggi. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi sahabat istimewa semuanya di Jakarta. Ya, terima kasih sudah hadir di sini. Biasanya beliau hanya di belakang layar, hari ini harus tampil di depan layar. Nah, kemudian yang kedua, beliau adalah Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Bapak Tri Harnanto, Esos MH. Selamat pagi Pak Tri. Pagi Mbak. Yes, terima kasih sudah bergabung juga bersama dengan kami. Nah, ini nanti kalau untuk penerbitannya dengan BPN berarti ya. Betul. Siap. Akan seperti apa nanti prosedurnya kita akan lihat lebih lanjut nanti. Kemudian, nah ini juga kita akan ambil salah satu bukan sampel ya. Kalau kemarin sudah ada dari daerah lain, mungkin dari Sleman, mungkin dari Bantul. Kali ini kita turunkan langsung dari gunung ya. Beliau adalah Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunung Kidul. Ada Bapak Fajar Ridwan SPMSI. Selamat pagi Pak Fajar. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Gunung Kidul ditinggal sebentar nggak apa-apa ya? Tidak, aman ya. Aman, insya Allah. Beliau turun gunung hari ini. Baik, nah pastinya pemirsa juga tanya-tanya gitu, kenapa sih yang dibahas selalu kembali lagi ke pertanahan gitu. Kemudian kenapa harus ada dipetakan lagi, harus didaftarkan lagi. Emang selama ini belum terdaftar? Emang selama ini belum ada sertifikatnya? Yuk kita tanya sama Mas Panggi. Kenapa nih Mas? Kadang begini, karena masyarakat merasa mungkin dia sudah memanfaatkan, dia sudah menggunakan. Tapi sebelum ke sana ya Mas, tanah kalurahan ini sebenarnya tanah apa? Kesultanan, kadipaten atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan lebih dulu nih. Terima kasih Mbak Fira. Jadi untuk status tanah kalurahan saat ini memang kan itu sebenarnya adalah tanah kesultanan ya yang diberikan hak anggadu kepada kalurahan. Secara pemanfaatannya bisa dikelola, bisa digunakan untuk berbagai macam aktivitas. Peningkatan kesejahteraan bisa, sosial sangat bisa, kesehatan sangat bisa, pendidikan sangat bisa. Nah dari situ kemudian sebenarnya kita masih ada kendala. Apa tuh Mas? Bahwa sekian banyak tanah itu ternyata kalau kita data baru ada nama bidangnya, tapi belum bersertifikat. Maksudnya di peta sudah ada? Sudah ada kotak-kotaknya, ada yang segitiga, segi empat, jajar genjang atau lonjong gitu. Keluasannya juga sudah terdata? Sudah terdata, tapi ada tapinya. Karena beliau yang memiliki dari kantor pertanahan dan kanwil memiliki akses untuk menerbitkan sertifikat, maka ada aktivitas yang namanya nanti ada plotting, diukur ulang Mbak. Maka itu proses di mana tanahnya bentuknya kotak, ketika diukur ulang bener kotaknya segini enggak? Siapa tahu malah lebih besar, atau siapa tahu lebih kecil. Maka ada proses itu supaya apa? Tertib administrasi pertanahan ini dari aspek penata usahanya, gitu Mbak. Nah, ini proses yang masih terus berjalan dan rencananya sesuai dengan yang kita sepakati dengan DPTR Daerah Istimewa Yogyakarta, ada juga, maksudnya disepakati juga dengan DPTR Kabupaten Kota, itu akan kita selesaikan sampai dengan tahun 2035. 11 tahun ya? Ya, makanya
prosesnya cukup panjang karena masih ada dari 50.000 bidang itu masih ada sisa sekitar 27 bidang yang belum Oke, 50.000 bidang tanah itu sudah bersertifikat? Belum. Oh, belum. Baru di data tadi. Kan? Oke. Ada hasil data inventarisasi kan. Oh, sakmene loh, ternyata segini bidangnya. Yang sudah terdata, sudah tersertifikat sekian. Nah, yang belum ini, mari kita kemudian verifikasi, identifikasi, kemudian kita daftarkan supaya lebih tertib secara administrasi pertanahan. Karena memang secara nasional itu menjadi target Kementerian ATR BPN supaya tanah-tanah yang ada di seluruh Indonesia, bukan DIY saja seluruh Indonesia itu harus terbit sertifikatnya, terdaftarkan. Oke, baik. Nah, apalagi DIY yang istimewa itu ya. Betul sekali. Baik. Ada 50.000 bidang. Itu yang terdaftar, yang mohon maaf, yang sudah dilihat ada segitu. 50.000 bidang itu hanya TKD. Oh, tanah kas desanya aja. Atau tanah kas kalurahan. Kalau plus SGPAG itu 70.000 bidang. Jadi proses yang panjang ini kalau kita tidak melibatkan stakeholder yang ada di DIY, Mbak, saya sendiri nggak mungkin ya Mas Pangki satu persatu datangin tanah. Pak Fajar yang di sana juga mboten saged. Maka gongnya sebenarnya ada di sebelah kiri saya. Oh, baiklah, kita tanyakan saja kepada beliau. Ini otomatis, secara otomatis melimpahkan loh ini jawabannya dari pertanyaan saya begitu. Baik, kita ke Pak Tri dulu. Pak Tri, kalau tadi sudah menyampaikan luar biasa, bidang tanahnya berarti banyak ya Pak ya. Ini PR luar biasa 11 tahun untuk menyelesaikan ini semua. Dan harapannya kalau tidak ada dukungan stakeholder, saya yakin juga nggak mungkin ya Pak Tri, Pak Fajar, Mas Pangki. Apa iya mau turun ke lapangan ngukurin satu-satu ya Pak ya? Bagaimana Pak mekanisme pendaftaran pertanahan di DIY? Ini mengacu pada Permen ATR BPN ya Pak ya? Monggo. Baik Mbak Fira. Jadi dengan adanya undang-undang keistimewaan itu di sana memuat salah satunya adalah kaitannya dengan pertanahan. Sehingga daerah istimewa Yogyakarta mengeluarkan Perdais ya. Perdais luar biasa, jadi nggak ada PP tapi langsung dari undang-undang ke Perdais nomor 1 2017 yang mengupas di sana adalah kaitannya dengan pertanahan. Nah, merujuk dari dua aturan tersebut, maka terhadap penatausahaan pertanahannya untuk daerah Yogyakarta ini, tanah-tanah kasultanan dan tanah-tanah kadipaten itu ada dua hal Mbak Fira. Jadi pendaftaran pertama kali dan pencatatan. Ini ada dua hal ini karena apa? Yang belum terdaftar itu nanti akan dilakukan kegiatan pendaftaran pertama kali. Kemudian yang terhadap tanah-tanah yang sudah bersertifikat, akan tetapi di sana dulunya sudah disertifikatkan dengan atas nama desa, untuk tanah-tanah kelurahan itu nanti akan kita lakukan istilahnya pencatatan di dalam sertifikat yang ada. Ini didasari, tapi tidak dengan merubah sertifikat yang ada atas nama untuk desa sementara belum. Jadi ini didasari dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 tentang pendaftaran tanah kasultanan dan tanah kadipaten. Sehingga untuk proses yang ada di daerah Yogyakarta kaitannya dengan tanah-tanah yang tadi yang disampaikan oleh Mas Pangki, ya sekarang merujuknya di Permen 2 2022. Di mana nanti Mas Pangki untuk mengawali proses pendaftaran tanahnya di kantor pertanahan melalui Dispertaru kabupaten atau kota, mereka akan melakukan inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi terlebih dahulu untuk menyimpulkan atau menetapkan tanah itu tanah kasultanan atau kadipaten atau bukan tanah kasultanan atau bukan tanah kadipaten. Itu mengawali untuk diskusi kali ini. Jadi PR-nya nih ya, pendaftaran tanah kasultanan, tanah kadipaten, pendaftaran tanah kas desa, kemudian juga pencatatan kalau misalnya ada perubahan. Berubah, jadi gini, dulu itu tanah-tanah kas desa ataupun tanah-tanah kalurahan itu
sebelum dikeluarkannya undang-undang keistimewaan, nomor 2 tadi. masih dilakukan pensertifikatannya dengan melalui pemerintah desa. Oh, oke. Sehingga terbitlah hak pakai atas nama pemerintah desa. Oke. Kemudian dengan adanya undang-undang keistimewaan dan turunannya bahwa tanah-tanah kalurahan yang ada itu merupakan tanah-tanah anggaduh. Yang dimaknain bahwa tanah itu merupakan tanah kasultanan atau tanah kadipaten. Gitu. Oke, baik. Masuk sekarang saya. Nanti saya tanyakan lebih lanjut lagi. Tapi saya pengen tahu juga nih, kira-kira yang ada di Gunung Kidul seperti apa capaiannya? Karena sekali lagi PR-nya kan banyak banget tuh, ada 50 bidang tanah. Itu aja belum termasuk 50 bidang tanah itu baru TKD aja ya. 50 ribu bidang tanah TKD belum ditambah dengan Kasult SG sama PA itu tadi. Nah, kalau di Gunung Kidul sendiri seperti apa capaiannya, Pak Fajar? Iya, terima kasih Mbak Fira. Iya. Ya. Kalau di Gunung Kidul itu tanah TKD atau tanah kas kalurahannya itu totalnya ada 10.882 bidang. Oke. Itu sudah diidentifikasi atau diinventarisasi. Kemudian yang sudah bersertifikat itu sebanyak 3.760. Oh, ini PR-nya juga banyak ya? Ya, masih ada 7.000-an yang belum selesai. Betul. Dan tahun ini kita yang didaftarkan pada tahun 2023, kita targetkan 500 bidang. 500 bidang ini. Tahun ini atau tahun lalu? Ini, tahun ini 2024 ya? Tahun ini yang sudah istilahnya sudah masuk ke kantor pertanahan, ya, itu 343. Dan nanti proses-proses selanjutnya nanti 500 ini insya Allah bisa tercapai pada tahun ini. Oke, baik. Targetnya ya? Targetnya. Supaya kemudian untuk tahun 2025 kita daftarkan juga untuk kita pra-ukur itu sebanyak 750 bidang. Ya, nanti kita kerjakan di tahun 2025. Oke, baik. Jadi sudah nyicil dulu karena ini goalnya adalah memang 2035. prosesnya seperti itu seperti yang sampaikan Pak Tri tadi. Iya. Kendala di lapangan seperti apa sih? Saya langsung tanya aja nih sama yang ada di Gunung Kidul seperti apa? Karena dalam tahun ini aja 300 bidang ya, 500 bidang ya targetnya. Tahun depan itu 750 itu baru pengukuran. Iya. Kendalanya apa sih Pak? Ada beberapa kendala memang kalau di kalurahan memang sumber daya manusianya kan itu biasanya yang menangani adalah teman-teman Jogoboyo namanya. Oke. Nah, itu perlu memang SDM-nya memang kurang di sana, ada dari sisi kuantitatif memang. Sehingga ini Jogoboyo masing-masing kalurahan ya? Masing-masing kalurahan dan pekerjaan kan tidak hanya untuk sertifikat dan itu. Sehingga kami dari DPTR ya proaktif lah, jemput bola, mendampingi, memfasilitasi agar itu bisa membantu mereka. Kita bikinkan format-formatnya yang baku sehingga mereka tinggal mudah gitu untuk melakukan pendaftaran. Oke, tapi sejauh ini setelah didampingi mereka paham dan artinya tidak ada kekhawatiran begitu untuk ini jangan-jangan didaftarin nanti mau diambil lagi atau mau dialihfungsikan ya gitu, enggak ya Pak ya? Enggak. Ya selama ini yang sudah dipakai ya tinggal disusuli legalitasnya seperti apa ya. Oke, baik. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Kita break dulu mungkin. Setelah itu kita akan lanjutkan lagi mengenai apa yang harus dilakukan oleh warga masyarakat. Sekali lagi kan yang kita bahas adalah mengenai bagaimana kerjasama stakeholder ya. Artinya ini bukan hanya PR-nya dari Kalurahan saja, bukan hanya PR-nya dari teman-teman di BPN DIY, bukan juga PR-nya dari Pani Radio. Kita akan kupas lebih banyak lagi setelah yang satu ini, tetap dalam Dialog Jogja Menyapa. Ini bermakna menjunjung tinggi rasa kerukunan antar warga. Upacara adat ganti Dwojo ini dikemas secara menarik, sehingga masyarakat bisa menikmati upacara ini.
Atraksi kesenian tradisional ini dilakukan sebagai upaya pelestarian seni budaya tradisional yang ada di DIY. Bok jajan, akhirnya nyong tekan ngon bok jajan. Nyong pengen nostalgianan karo zaman baheula. Biar kita selalu mengingat keseimbangan dalam hidup ini, Mbak. Baik ceria. Zaman 90-an iki paling ngetop banget. Iki bener-bener gawe nyong kimutan karo sing biyen-biyen. Seneng banget, terus seru banget ya. Sederhana, tapi maknanya akeh banget. Anak lelaki dan perempuan bermain-main di halaman. Oke, baik, kita lanjutkan lagi obrolan kita dalam Dialog Jogja Menyapa, konsolidasi antar stakeholder dalam proses pendaftaran tanah kalurahan di daerah istimewa Yogyakarta. Kembali kami ingatkan kepada Anda yang ingin juga bergabung, monggo silahkan. Mungkin Anda adalah teman-teman yang ada di kalurahan yang urusannya adalah dengan pendataan pertanahan TKD, atau mungkin di sana ada Sultan Ground, ada tanah Pakualaman, monggo silahkan Anda tanyakan. Atau mungkin ada warga masyarakat yang memang sudah menggunakan tanah kas desa sebagai tempat untuk mungkin untuk pertanian, mungkin untuk pendidikan seperti yang tadi disampaikan Mas Pangki, dan ternyata wah ini belum tersertifikasi nih, gimana ya caranya? Silakan boleh ditanyakan di 451777 451777. Baik, saya ke Mas Pangki lagi mengenai aktivitas yang sudah dilakukan nih Mas Pangki di kegiatan penatausahaan pertanahan di DIY. Ada paniradio keistimewaan, pasti akan ada dana keistimewaan yang meluncur di sana. Nah, monggo silakan bisa dijelaskan ini. Memang untuk aktivitas atau kegiatannya kita mensupport itu tidak hanya dari aspek penganggaran kegiatan, tapi juga melibatkan sarprasnya dan SDM-nya. Termasuk kita kerjasama dengan DPTR Kabupaten Kota, kita pantau dari aspek penatausahaan apakah ada kekurangan sarana prasarana, apakah itu dari sisi komputer, laptop, scanner dan sebagainya. Nah, pernah kita di tahun 2022 seluruh kabupaten kota mendapatkan bantuan sarana prasarana pendukung untuk pemberkasan, supaya kendala-kendala teknis di lapangan yang disampaikan oleh Pak Fajar tadi itu coba kita kurangi, termasuk di dalamnya itu kalau dari Kanwil menyampaikan ke kami melalui kantah-kantahnya bahwa SDM kami ini agak terbatas, Mas. Jadi kita sudah banyak lembur, syukur nanti ada bantuan sehingga kami menambahkan tenaga ahli di berbagai kantah yang ada di kabupaten kota. Ada yang bertugas di DPTR-nya, ada yang bertugas juga kita mintain bantu untuk di kantor pertanahannya, supaya membantu teman-temannya Pak Tri di level teknis. Pemberkasan itu bisa fokus ya. Kalau kita tempel di situ untuk TKD, kemudian SG dan PAG setelah pencatatan perubahan tadi, mereka lebih fokus gitu. Ketika teman-teman kantah kan sudah punya yang reguler tuh, PTSL, mandiri seperti kita beli tanah, kemudian ini sertifikatnya bermasalah dan sebagainya. Nah, aktivitasnya sampai di situ. Selain itu adalah saya menyampaikan, membenarkan apa yang disampaikan oleh Pak Tim tadi, ada proses verifikasi, identifikasi, kemudian pengukuran, pemasangan patok, pemberkasan, terbit berita acara, terbit surat rekomendasi, kembali lagi ke kantah, kembali lagi ke DPTR Kabupaten. Nanti ada surat
pemberkasan lagi, baru tersampaikan ke Pak Fajar. Pak Tri, teman-temannya di level Iya. kabupaten. Setelah itu belum selesai, masuk ke loket, nanti dicek dulu. Prosesnya panjang ya? Luar biasa, ada sekitar 12 tahap. Saya kalau misasi gitu ada 12 tahap. Oke. Bolak-balik ini kalau kita tidak WA setiap hari, Ya. itu hampir nggak terjadi. Dan kenapa saya mengundang Mas Fajar, Mbak Vira? Kenapa? Sebenarnya begini, bukan tidak ada cerita. Mas Fajar itu di tahun 2023 dari 4 kabupaten 1 kota, satu-satunya kabupaten yang berhasil menyelesaikan pendaftaran pertanahan. Oke, sesuai targetnya. Sesuai targetnya persis plek, bukan nambah, bukan kurang. Oke, baik. Nah, kita harap ini bisa menjadi Contoh proses, nih ya, contoh di betul. kabupaten lain begitu. Dan memang di tahun 2024 ini kok baru Kabupaten Gunung Kidul juga yang sudah terbit SPS. Itu sudah terdaftar begitu, Mbak. Oke. Jumlahnya Sertifikatnya sudah terbit? belum. Oh, belum. Masih dalam Nanti, prosesnya. tinggal nunggu Pak Tri dan teman-teman di Kantah yang nanti akan memproses. Dan itu sudah terbayarkan. Sehingga nanti itu kalau Pak Tri kalau nggak segera terbit sertifikat, beliau juga jadi tunggaan namanya, Mbak. Iya, Nah, betul. itu yang nanti beliau juga akan cerita. Betul. Kalau Mas Panggi udah ngasih ke saya, ini jadi PR saya ya Mas Panggi gitu. Berarti panjenengan harus apa selalu update ya? Nggih, ini Harus ada ngejar ruang diskusi bareng. Oke. Ada semacam sistem tapi tidak berbayar. Kita menggunakan salah satu sistem supaya ngecek setiap harinya itu bisa prosesnya itu yang 12 tahap itu bisa kita cek di situ. Oh, berarti Mas Fajar bisa ngecek itu satu persatu? Bisa, tapi kan beliau kan relatif sibuk ya pasti nanti menugaskan. Tolong dibantulah SDM-nya, Mas. Ya, jadi Oke. proses itu kita fasilitasi selain aktivitas kegiatannya ada bantuan Sarpas dan bantuan SDM. Oke. Kendalanya Mbak selain hal positif di Kabupaten Gunung Kidul bahwa TKD sudah terdaftar dari sekitar 500 itu PBT-nya sudah siap sekitar 365. PBT itu apa, Mas? Itu ukur ya, peta bidang tanah. Ketika sudah kita ukur, sudah diukur. sudah terbit PBT, maka proses pendaftarannya sedikit lebih mudah. Sedikit loh Mbak, sedikit. Karena prosesnya tadi Iya, panjang. relatif panjang sekali. Ya. Itu kalau di awal aja sudah salah dalam mengukur, udah nanti bisa balik dari awal? Balik. Oke. Maka Jadi, gimana, ada proses dua hal yang harus benar-benar hati-hati. Ya. Verifikasi dan identifikasi. Itu proses awal berarti? Proses awal banget. Verbal ini, validasi dan verifikasi ini menjadi proses yang hati-hati supaya nanti jalannya ke belakang itu lebih bisa siap begitu ya. Nah, oh ini di masyarakat pasti banyak banget ini kendalanya kalau terkait dengan verifikasi identifikasi ya. Iya. Baik, tapi kan proses ya, tetap kita iya. harus mencoba supaya ada progres yang harus kita dapatkan. Kalau kita diam kan juga akan menjadi tunggakan kita gitu. Di belakang-belakang hari akan menjadi terus bertambah tunggakan kita. Maka kita harus berproses itu. Makanya saya sering ada teman saya Mbak Neki itu di kantor sama saya, Mas Panggi jarang di kantor. Karena proses ini harus saya kawal sampai ke sowan datang Mas Fajar langsung, saya tindak datang Pak Tri, ke Kantah yang lainnya juga, kabupaten kota gitu, supaya proses bahwa selain formal itu juga kita perlu diskusi informal, Mbak. Proses-proses itu saya combine sehingga di tahun 2022 target RPJMD DIY selesai. Bisa terselesaikan. Jumlahnya 21.000 pendaftaran. Padahal Mbak, biasanya 7.000 aja nggak selesai. Di tahun 2022, 21.000 melibatkan teman-teman kabupaten kota dan Kanwil, Kantah, selesai. Tapi itu dengan catatan panjenengan harus ngeflor ke masyarakat itu ke kantah-kantah misalnya. Iya dong, ya kan? itu memang kita sampaikan di awal. Kita punya target ini loh. Gitu. Oke. Sehingga ini juga masih ada tantangan, begitu Mbak, yang sedang kita diskusikan bahwa untuk yang pencatatan tadi Mbak, itu ruang untuk mendaftarkannya ini sedang belum ada ini. Maksudnya gimana Bu? Jadi masing-masing pendaftaran itu kan ada ruang sendiri Mbak di sistem yang elektronik. Nah kalau tidak ada cantolannya, bagaimana Pak Fajar nanti akan memasukkan proses pendaftarannya Mbak? Cantolannya menikah yang kagungan Kementerian ATR BPN begitu. Tentu saja Pak Tri di Kanwil sama Kantah
juga akan mendiskusikan ini kira-kira seperti apa nanti, dan nanti Pak Tri juga mungkin akan bisa menyampaikan itu. Pak Tri kondisinya seperti apa gitu. Kalau ada solusi akan kami tidak lanjuti dengan teman-teman. Langsung ditembak loh ini. Pak Tri boleh langsung dijawab sebelum saya lupa pertanyaannya, boleh Pak, supaya lebih lancar lagi nanti tuh ke depannya. Pripun Pak? Kalau taruh tempat curhatannya Mas Fahri sama Pak Fajar kalau kaitannya dengan pendaftaran tanah-tanah kasultanan maupun tanah kadipaten. Gini Mbak, jadi memang selama ini dalam proses pendaftaran tanah kasultanan dan kadipaten itu kita sudah berkolaborasi, sudah sinergis. Jadi seperti yang disampaikan Mas Pangki tadi, bagaimana kita untuk melakukan monitoring terhadap progres yang ada di teman-teman Kantah pun kita juga ada WA group. Jadi WhatsApp group pun juga sudah jalan, tapi ini akhir-akhir kurang greget ya Mas. Ini nanti kita genjot lagi. Juga ada tadi yang disampaikan yang aplikasi yang nggak berbayar tadi, ada monitoring terhadap tahapan dan proses tambah nggak nih bidang gitu. Akan kelihatan. Ada yang berubah nggak nih? Gitu. Ini nambah bidang nggak gitu. Nah ini juga akan menjadi kalau stagnan, kita bertiga ini sudah mikir nih selesai target nggak nanti, selesai target nggak. Nah ini juga selalu kita lakukan monitoring. Kemarin baru-baru saja juga kita melakukan monitoring ke semua satker kantor pertanahan di Sepertaru dan di Sepertaru provinsi, di Sepertaru kabupaten, dan teman-teman Kantah melakukan evaluasi kan gitu. Nah yang berkaitan tadi dengan pendaftaran, kok prosesnya panjang ya, memang tahapan itu panjang. Di kami sendiri pun sudah kita strategikan tadi yang Pak Fajar bilang SDM gitu ya, SDM terbatas. Di kami kegiatan pendaftaran tanah itu tidak hanya tanah kasultanan maupun tanah kadipaten. Di kementerian kami pun juga sedang ada kegiatan program strategis nasional, PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap, dan itu dari tahun ke tahun ini jumlahnya sudah mulai berkurang. Tapi dengan volume yang ada, seperti contoh di Gunung Kidul pun masih cukup besar ya, kalau untuk takaran di Kantah yang lain itu juga memerlukan SDM yang banyak. Sehingga tadi salah satu strategi adalah sudah diukur dulu gitu. Diukur dulu, tapi dengan catatan terhadap bidang tanah itu sudah terpatok. Karena jantungnya bidang tanah tetap atau utuh itu ya harus ada patok kan gitu. Patoknya yang dalam ya Pak ya, biar nggak gampang geser gitu. Nah ini langkah-langkah strategi awal bagaimana ketika dilakukan pengukuran pun bidang tanah itu sudah dalam kondisi yang tidak bermasalah. Karena sudah ada jelas patok-patok yang sudah tertanam di batas bidang tanah dengan tetangga sebelahnya. Itu salah satu strategi. Kemudian juga dilakukan pemberkasan. Nah, pemberkasan ini sendiri, tadi Mas Pangki sudah menyampaikan, masuk Kantah tuh belum tentu lolos. Oh iya Pak? Itu masih bisa dikembalikan lagi ke tahap awal? Ini nanti oleh petugas loket masih dilakukan verifikasi ulang terhadap berkas ini sudah lengkap atau belum. Karena kadang-kadang dianggap lengkap oleh teman-teman di Sepertaru, dilarikan ke Kantah itu ternyata belum ada yang tanda tangan nih batas bidang tanahnya, belum diisi nih yang kaitannya dengan dokumen-dokumen yang harus diisi. Nah ini hal-hal ini kita komunikasikan. Tadi Pak Fajar juga ada kok tenaga yang di kantor pertanahan memang di Gunung itu standby karena saya pernah di sana Mbak. Saya pernah jadi di sana. Beliau tahu banget nih. Tahu banget kalau Gunung Kidul ya. Hal-hal inilah yang bagaimana kita selalu mengomunikasikan biar berkas segera untuk bisa disempurnakan, kemudian akan terbit SPS, surat perintah STOR namanya. Nah ini yang menjadi kunci kami ketika sudah dibayar, menjadi kewajiban kami untuk proses terhadap penerbitan sertifikasinya. Setelah SPS itu bisa agak tenang nggak Pak? Setelah penerbitan SPS itu malah justru kami nggak tenang. Oh, yang nggak tenang Bapak ya? Karena kami dipacu untuk Mas Pungki sama Mas Fajar tenang ya. Iya, maksudnya saya udah gitu. Aman nih. Iya, maksudnya saya gitu. Tanggung jawabnya sudah. Tanggung jawabnya masuk di kementerian nih, di ATR BPN. Nah, kami baru mulai go.
Go untuk melakukan proses, Untuk melakukan proses penggambaran, kemudian juga melakukan proses-proses yang kaitannya dengan tanah kesultanan, juga melakukan pengumuman terhadap apakah ada komplain dari pihak lain, kemudian baru kita terbitkan sertifikat. Prosesnya seperti itu. Nah, sekarang ini sudah di Yogyakarta, sudah semua kantor pertanahan melaksanakan sertifikat elektronik. Sehingga nanti ini pun nanti yang untuk tanah-tanah kasultanan dan kadipaten ketika nanti terbit sertifikat outputannya sudah sertifikat elektronik. Nah ini berarti ini yang kaitannya dengan pendaftaran pertama kali. Tadi yang disampaikan Mas Panggi kaitan terkait dengan di KKP kami kok sudah nggak ada nih terhadap layanan pencatatan gitu. Nah memang sebelum ada implementasi itu kemarin, sebelum ada implementasi sertifikat elektronik, itu masih ada Mbak, masih ada slot namanya pencatatan lain-lain. Nah mulai Juni kemarin, slot di KKP kami itu nggak ada. Nggak ada. Pak? Nah ini kami sudah koordinasi dengan kementerian, dengan Dirjen penetapan hak dan pendaftaran tanah, juga dengan teman-teman yang di Pusdatin. Ini mohon untuk dibuatkan slot kembali, kan, di slot kembali, karena ada dasar hukumnya di kita. Baik, nanti kan saya lanjutkan lagi. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami. Kami akan lanjutkan mengenai tema kita, konsolidasi antar stakeholder dalam proses pendaftaran tanah kelurahan di daerah istimewa Yogyakarta. Tetap dalam Dialog Jogja Menyapa. Anak lelaki dan perempuan bermain-main di halaman. Oke, kita lanjutkan lagi obrolan kita. Tadi sudah sampai pada kalau sudah terbit surat SPS, apakah sebagai pendaftar ini bisa merasa lebih tenang? Bisa, tapi tidak untuk Pak Tri. Baik, Pak Tri mungkin bisa dilanjutkan lagi terkait dengan yang tadi untuk memudahkan pendaftarannya gimana Pak? Terkait dengan pendaftaran pencatatan memang di KKP kami untuk saat ini ada menu ya Mbak, ada menu yang semestinya itu harus ditampilkan kembali untuk menampung pencatatan yang
terkait dengan sertifikat-sertifikat yang sudah terbit. Sudah terbit gitu. Nah, kaitan dengan ini itu ada rujukannya, yaitu di Permen 2 2022 di pasal 13 terkait dengan pencatatan. Nah, di sana disebutkan terhadap tanah-tanah yang sudah ada hak pakai ataupun hak GB, bahwa tanah tersebut adalah tanah kasultanan maupun tanah kadipaten, maka dicatatkan di dalam lembar pencatatan bahwa tanah itu adalah tanah kasultanan atau tanah kadipaten. Nah, ini kami lagi berusaha berkomunikasi dengan pusat untuk menu kaitan dengan pencatatan tanah-tanah kasultanan dan kadipaten itu dimunculkan kembali, sehingga tidak menjadi bebannya Mas Panggi sebagai salah satu target Mas Panggi, sehingga banyak ya Mas Panggi ya, hampir ribuan itu, sehingga nanti itu bisa terrealisasi di tahun ini juga. Gitu. Karena kaitan dengan sudah sertifikat Mbak, dengan kondisi yang saat ini ada strategi yang kita lakukan juga, teman-teman Dispertaru Kantah atau Kabupaten mendorong berkas-berkas yang berkaitan dengan permohonan pencatatan itu disampaikan dulu ke kantor pertanahan. Dalam rangka dilakukan namanya validasi. Karena sekarang dengan sertifikat elektronik pun semuanya harus tervalidasi. Tetap harus physically ketemu ya Pak ya? Physically-nya harus ketemu, di mana posisinya ya. Posisinya di mana dengan baik data fisik maupun yuridisnya juga sesuai, seperti itu. Baik, ya nanti saya lanjutkan lagi Pak. Saya mau ke Pak Fajar dulu mengenai targetnya dari Gunung Kidul. Tadi sudah 500 bidang tanah. Itu strateginya gimana? Bisa sesuai dengan target gitu ya, sesuai dengan apa yang diinginkan sudah dicatatkan. Padahal kan dikatakan SDM-nya tuh kurang loh dan segala macam nih Pak ya, gitu. Seperti apa Pak? Supaya bisa menginspirasi teman-teman yang lain di 3 kabupaten dan 1 kota. Iya, terima kasih. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita proaktif ya, proaktif ke kalurahan-kalurahan, sehingga kita lakukan pendampingan apa yang kurang, apa yang dirasa perlu dibantu ya kita bantu gitu, sehingga kalurahan akan lebih cepat lagi. Apabila kurang lengkap segera kita komunikasikan, begitu. Memang ada beberapa kendala juga tadi sudah sampaikan Pak Tri, Mas Pangki kaitannya SDM. Tapi ada satu lagi kendala yang ini akan kita selesaikan ke depan. Ini kaitannya perbedaan peta peta bidang Mbak ya. Peta bidang antara desa dan BPN. Nah, desa itu kan sudah punya peta yang tahun berapa itu Mas Pangki? Yang tahun 48 atau tahun berapa itu. Itu sudah ada petanya di masing-masing desa itu, tanah kas desa atau tanah kas kalurahan disebutnya sekarang. Itu sudah ada peta. Tapi kadang masih ada perbedaan yang dengan BPN. Setelah diukur BPN. Diukur BPN, sehingga perlu memang kita antara teman-teman BPN dalam hal ini kantor pertanahan kabupaten dengan teman-teman kalurahan ya bertemu langsung di situ di lapangan, memadukan agar sama gitu. Dan nanti ke depan sebelum yang diselesaikan ribuan tadi, yang Gunung Kidul masih ada 7 ribuan sebetulnya sampai 11 tahun ke depan itu. Itu nanti kita akan padukan antara peta yang ada di kalurahan dan pertanahan itu sinkron, sehingga tidak banyak yang harus dikerjakan gitu. Kan mengerjakan menyamakan dulu, itu kan salah satu pekerjaan juga. Dan itu bisa lama ya Pak ya? Kalau di masyarakatnya gimana Pak? Ada kendala nggak? Artinya ada penolakan nggak dari masyarakat? Ketakutan mereka begitu? Kalau ketakutan selama ini belum kita jumpai, karena memang di peta desa itu sudah jelas bahwa ini tanah kas kalurahan, sehingga masyarakat yang secara umum itu ya paling batas-batas itu yang itu kan bisa didiskusikan di lapangan. Batasnya sini kurang ke sini itu didiskusikan di sana, terus nanti kita ngundang juga dari kantor pertanahan, sehingga secara teknologi yang sudah bisa teknologinya yang sudah menguasai untuk pengukuran, sehingga
kita percayakan kepada teman-teman kantor pertanahan. Gitu. Padahal kalau dilihat secara bidang tanahnya, kemudian demografinya, Gunung Kidul itu kan agak susah ya tanah-tanahnya ya Pak ya. Tapi kenapa bisa menjadi salah satu dari 4 kabupaten 1 kota dan jadi percontohan Bapak? Kalau menurut Bapak pripun? Ya karena memang sinergi antara pemerintah kelurahan, pemerintah kabupaten, juga kantor pertanahan, juga didukung dari bapak-bapak dari Kanwil. Ini kan mitra sekaligus pembina kami yang ada di Kanwil BPN. Gitu. Kebetulan masyarakat juga support ya Pak ya? Ya, masyarakat support, proaktif juga. Yang belum sertifikat kita akan kita kasih surat edaran harus segera didaftarkan, kan mereka terus mengidentifikasi yang belum harus didaftarkan. Oke, padahal berbukit-bukit, bergunung-gunung itu sekian ribu bidang tanah yang masih belum terdaftar begitu. Sampai sekarang yang 500 bidang tanah itu Bapak tinggal menunggu apa? SPS sudah turun? Yang disampaikan Mas Pangki tadi ada 182 SPS sudah turun. Oke, dari 500 tadi ya? Dari 500, yang 300 sekian itu sudah masuk di kantor pertanahan. Ya ada beberapa yang masih kita kembalikan ke kelurahan juga. Oke, karena untuk validasi lagi apa gitu? Ya, verifikasi. Verifikasi lagi. Verifikasi dan kelengkapan berkas lainnya. Gitu. Oh, itulah kendalanya. Kalau misalnya dari awal belum tidak benar-benar sesuai, bisa balik lagi dari ke awal gitu. Dan itu memperlama. Berapa lama sih Pak sampai terbitnya verifikasi, sampai terbitnya sertifikat Pak Tri? Ya di dalam SOP kami itu sudah ada standarnya. Jadi setiap tahapan pengukuran nanti berapa hari, kemudian juga proses pengumuman itu nanti 30 hari kan gitu. Kemudian juga proses penerbitan sertifikatnya itu sudah ada tertuang di dalam SOP di 1/2010. Sudah ada kejelasan di sana. Memang kadang-kadang melebihi SOP itu seperti tadi yang disampaikan Pak Fajar. Ternyata ketika dilakukan pemberkasan ulang oleh petugas-petugas yang di dalam maupun di lapangan, ternyata adalah hal yang wah ini perlu dilengkapi lagi. Ini ada hal yang perlu dimintakan lagi ke pihak-pihak lain, terutama kaitannya kalau di lapangan itu batas bidang tanah. Betul, antara yang punya tanah ternyata satu dan sebelahnya. Seket yang disampaikan ke kami itu umpamanya tetangga batas bidang itu ada 5. Ternyata ketika teman-teman petugas ukur ke lapangan itu, loh ini kan lebih dari 5. Nah ini perlu direvisi kembali, dimintakan tanda tangan. Nah itu juga membuat proses itu juga menjadi agak panjang. Oke, baik. Salah satu contohnya seperti itu. Apalagi yang kaitannya tadi Pak Fajar, kok bentuk bidangnya beda nih antara yang diukur teman-teman BPN dengan peta desa. Nah ini kami itu juga perdemannya hanya patoknya itu yang dipasang berapa kan itu. Karena kami itu nggak boleh ngukur sembarangan. Karena dasar penetapan bidang kami itu adalah patok yang ditanam kan itu. Jadi dasar enggak direkonstruksi ulang kembali, kemudian mendatangkan para tetangga batas bidang, disepakati, baru dilaksanakan penetapan batas. Oke, baik. Nanti kita tanya lagi saya ke Mas Pangki dulu. Mas Pangki, dinamika pendaftaran kan banyak banget ya Mas ya. Gimana tuh strateginya untuk bisa menyelesaikan dinamika yang luar biasa ini? Sembunyi Mbak. Pantesan sering di belakang layar terus. Ditambah anggaran sama Mas Pangki. Gitu ya, gimana? Jadi cari orang sembunyi aja gitu. Gimana Mas Pangki? Jadi masuk di pertanahan itu ini menjadi sebuah hal yang menarik dan tantangan untuk saya pribadi yang ditugaskan oleh Pak Gubernur melalui Bapak Panira Diopati gitu, membantu bahwa proses-proses ini coba manggilnya saya itu Depanggi dikondisikan, dikoordinasikan supaya ada sinergisitas yang baik, supaya ada komunikasi yang berjalan lancar gitu, supaya ada asumsi, anggapan bahwa ada salah satu pihak yang susah, ada salah satu pihak yang sulit, itu kita coba kurangi. Dan kenyataannya memang hampir tidak ada, Mbak. Kesulitan-kesulitan itu sebenarnya ya di kita sendiri. Di kita sendiri ya, di kita sendiri. Kalau berkasnya siap, berkasnya beres, kita aturkan Pak Tri, monggo menikah berkasnya. Pak Trinya yang akan menerima pasti. Tapi kalau berkasnya itu kemudian di Pak Tri, menginformasi ke Pak Fajar, Pak Fajar, berkas ABCD sampai Z ini ada kekurangan ini, dan Pak Fajar diam, maka tidak akan pernah selesai. Maka kami tugaskan TA.
Saya ngambil-ngambil aja Pak Fajar. Oh, oke. Iya. Pak Fajar sibuk sekali bantu Pak Bupati, termasuk Pak Gubernur. Maka ada TA-TA, teman-teman yang kita ambil berkasnya, kita lengkapi, kirimkan lagi. Tanda tangannya siapa di dalamnya? Ada Pak Fajar, ada Kalurahan, ada Kapanewon, ada para pihak yang batas tadi. Nah, kendala teknisnya ketika sampai di Kalurahan itu, Jogoboyonya ada takziah. Kemudian Pak Lurahnya sedang kondangan. Kita tunggu sampai malam, ternyata ada rasulan tirakatan. Minta besok kita datang, ternyata sudah tindak ke kabupaten. Ada arahan dari bupati. Nah, ini sehingga kita harus nunggu nih sehari. Kapan beliau datang hanya 1 menit, Pak Parap, gitu. Sudah selesai. Menunggu beliau karena paraf walaupun hanya 1 menit. Karena tanpa ada paraf beliau, Pak Tri dan kawan-kawan nggak bisa. Ada tanda tangan itu Jogoboyo, biasanya Jogoboyo sama Lurah. Kalau itu nggak ada, berkas komplit nih Mbak. Neng tidak ada tanda tangan dari dua belah pihak. Nggak jalan juga. Nggak jalan. Para pihak ada tanda tangannya, Lurah ada, Jogoboyo nggak ada, ya ora jalan. Maka kerumitan yang relatif kecil ini coba kita konsolidasikan, makanya ini lebih lengkap lagi kalau ada Kapanewon, ada Kalurahan, begitu ya. Besok suatu saat. Iya. Kan langsung di lapangannya kan beliau-beliau nih ya. Jadi memang kendala-kendala ini coba kita antisipasi dengan semakin sering kita datang. Maka di teman-teman DPTR itu kami fasilitasi, butuh kendaraan berapa? Butuhnya 3 Mas Pangki, ya sudah, sewa 3. Oh baik, jadi memfasilitasinya tidak hanya sekedar pada proses pendataan, tapi SDM, sarana prasarana juga difasilitasi. Jadi saya tidak hanya memberikan target Mas Fajar, tapi baik. apa yang dibutuhkan Mas Fajar ketika mau menyelesaikan itu juga difasilitasi. Kami bantu. Baik, nanti kita lanjutkan lagi, tetap bersama kami akan segera kembali tentunya dalam Dialog Jogja Menyapa. Pasal 54 menyebutkan bahwa para petani dan penyalahguna narkotika wajib melakukan rehabilitasi. Sosialisasi kita, penguatan masyarakat kita harus berjalan nih. Pemerintah Kota Yogyakarta ini tentu saja sudah banyak yang diwujudkan untuk memajukan masyarakat Kota Yogyakarta. Bok jajan, akhirnya nyong tekan ngon bok jajan. Nyong pengen nostalgianan karo zaman bahola. Biar kita selalu mengingat keseimbangan dalam hidup ini, Mbak. Ceria. Zaman 90-an iki paling ngetop banget. Iki bener-bener gawe nyong kimutan karo sing biyen-biyen. Seneng banget, terus seru banget ya. Sederhana, tapi maknanya akeh banget. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa mengenai konsolidasi antar stakeholder dalam proses pendaftaran tanah kalurahan di daerah istimewa Yogyakarta. Ini ditata, artinya ditata lagi, yang belum punya sertifikat, ya diterbitkan sertifikatnya supaya jelas, supaya legal,
supaya kita dalam memanfaatkan tanah tersebut tidak lagi was-was begitu ya. Apakah itu nanti akan alih fungsi, apakah tetap untuk pertanian, yang penting didata dulu. Intinya kan begitu ya Mas Pangki ya. Betul. Okay. Baik, saya ke Gunung Kidul lagi nih. Kalau tadi sudah banyak menyampaikan terkait dengan kendalanya apa, kemudian kok bisa capaiannya seperti itu, strateginya apa. Kalau misalnya solusi yang diterapkan untuk percepatan ke depannya nih ya, di tahun 2025 kan sudah punya target nih Pak Fajar ya. Itu kira-kira solusi yang akan diterapkan seperti apa untuk percepatan pendaftaran tahun depan Pak? Ya, solusinya saya kira yang tahun ini kita lakukan sudah bagus, itu kita lakukan dan kita perbaiki ya, perbaiki. Kemudian apa-apa yang menghambat itu memang kita usahakan untuk dikurangi seperti yang disampaikan Mas Pangki tadi ya. Sebetulnya teman-teman Kalurahan juga sekarang mulai aktif juga, artinya kita contoh yang Mas Pangki itu kan contoh yang apa ya istilahnya ekstrim ya, minta tanda tangan Pak Lurah dan sebagainya. Tapi kan itu terjadi juga di lapangan Pak. Mungkin juga terjadi, tapi belum pernah belum pernah kita ketemui karena memang yang disampaikan ke kami itu sudah biasanya sudah lengkap. Sudah lengkap ya. Apalagi kalau sudah sampai meja saya itu sudah lengkap. Biasanya teman-teman udah kalau belum lengkap belum sampai ke meja saya. Oh, gitu kan, takut sama Pak Fajar nanti kalau belum lengkap. Jadi karena memang teman-teman Kalurahan juga sudah mulai ini mempunyai atensi lah terhadap administrasi tanah Kalurahan ini. Biar nanti tidak akan terjadi permasalahan di kemudian hari anak cucu kita gitu. Oke. Ada yang disampaikan mungkin untuk warga yang ada di Gunung Kidul untuk percepatan tahun depan Pak? Untuk tahun ini kan tinggal nunggu aja nih sertifikat turun. Ya, untuk teman-teman Kalurahan yang khususnya di Kabupaten Gunung Kidul ya kita mohon bantuannya kaitannya administrasi tanah Kalurahan ini kami mohon untuk dibantu yang belum berproses untuk segera berproses yang mau dipasangi patok juga segera dipasang, gitu. Yang mau di apa istilahnya perubahan juga nanti akan kita segera membantu pendaftaran dan seterusnya. Gitu. Oke, siap begitu ya. Disupport terus nih Pak Fajar dan juga teman-teman, termasuk juga teman-teman yang ada di Kalurahan dan masyarakat juga yang menggunakan tanah tersebut juga harus kepo gitu. Kira-kira tanah saya sudah terdaftar belum ya? Paling tidak seperti itulah kolaborasinya dengan masyarakat. Baik, saya ke Pak Tri. Pak Tri, koordinasi dari ATR BPN kemudian kepada kantah-kantah yang ada di kabupaten kota begitu ya. Sejauh ini sudah maksimal belum Pak? Atau mungkin ada yang mau ditambah lagi? Gini Mbak, jadi kita itu melaksanakan pendaftaran tanah Kasultanah maupun tanah Kadipaten itu kan tidak hanya kemarin. Ya. Jadi sudah dimulai di era 2014, 2015 dan mulai intensif untuk dilakukan koordinasi itu adalah di kurang lebih tahun 2018. Itu sudah mulai intensif untuk dilaksanakan koordinasi. Sehingga penerbitan sertifikat ini juga yang disampaikan Mas Pung itu begitu masif di era tahun 2022. Melebihi target ya Mas. Melebihi target. Itu salah satu bagaimana kita sinergis untuk mendorong teman-teman yang ada di Kantah, khususnya kalau saya di kantor pertanahan dan juga Mas Pangki di Dispertaru Kabupaten, itu selalu sinergis untuk selalu monitor, untuk selalu memantau kaitannya dengan siklus pendaftarannya, baik yang belum masuk ke BPN maupun yang sudah masuk di BPN. Sehingga kalau di kami itu Mbak, kalau sudah jadi tunggaan itu beban. Apalagi sudah dilewat tahun itu tambah menjadi beban lagi karena itu dianggap tunggaan kegiatan pendaftaran tanah. Dan kementerian kami ini kita juga sudah menggalakkan untuk pendaftaran secara masif, terdaftar ya. Jadi kita menginginkan sekarang itu desa lengkap. Kemudian setelah desa lengkap menjadi kecamatan lengkap, kabupaten lengkap dan provinsi lengkap. Sehingga kita tujuan kita adalah seluruh bidang tanah yang ada di wilayah Indonesia itu terdaftar. Terdaftar itu dimaknain tidak langsung ada sertifikatnya, tidak. Terdaftar dimaknain di sini adalah dilakukan pengukuran dengan munculnya peta bidang-bidang, kemudian bisa dilanjutkan dengan proses sertifikasi. Ya baik. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Artinya begini, kembali lagi ke masyarakat, kembali lagi ke pemerintahan paling dasar gitu ada di Kalurahan. Ini bisa menjadi
kerjasama kita semua, bukan jadi PR-nya lagi dari Paniradio atau ATR BPR atau PR-nya teman-teman yang ada di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Gunung Kidul sendiri. Meskipun Gunung Kidul ini termasuk TOP ya, mudah-mudahan 3 kabupaten lain dan juga 1 kota segera mengikuti ya Mas Panggi ya, biar nggak ribet juga, nggak bingung juga Mas Pangginya. Baik, kalau di Mas Panggi harapan terhadap progres pendaftaran pertanahan di DIY seperti apa nih Mas? Mbak Vira, pertama kami sangat berterima kasih dengan capaian yang ada saat ini, walaupun masih kurang, tetap ini adalah bagian dari proses. Baik itu DPT RDI yang selalu mendampingi kami, Paniradio Keistimewaan untuk selalu ya ke lapangan begitu, ke kabupaten kota, ngecekin satu-satu gitu, progresnya seperti apa, kendalanya seperti apa. Termasuk ketersediaan atau kesediaan DPTR Kabupaten Kota dan kantor pertanahan Kabupaten Kota menerima kami. Lah kami nak pengen dolan sama Pak Tri Kanwil dolan ke kabupaten nggak diterima ya. Tapi belum pernah kejadian dong Mas? Oh belum. Oh ya oke. Jangan sampai ya. Aman kan? Iya makanya kami mengucapkan terima kasih itu. Siap. Terima kasih itu. Proses ini mari kita tingkatkan. Kata Pak Wajar tadi yang sudah berjalan baik kita tingkatkan. Lalu kenapa Pak Tri tadi menyampaikan Mas WA-nya ini agak mulai rendet begitu karena WAG-nya ya. Karena memang prosesnya kami coba anteng dulu, kita lihat prosesnya berjalan enggak, karena waktu itu juga kami terlalu aktif di lapangan, juga ada yang kurang nyaman begitu. Nah, sehingga ini akhirnya kita ulangi lagi karena ini menjadi beban kita. Namanya target Pak Gubernur itu sebenarnya tidak tugasnya aku, itu ya tugas bareng-bareng. Kalau memang ada yang bisa ini bisanya ini bisanya ini. Biar gatok, ya udah digabungin. Jangan iki gunku kok ora usah diwangi. Nah, kalau enggak ada diwangi ini bisa selesai. Aku sih malah senang di kantor. Itu kan perencanaan dan penganggaran di kantor ngecekin nanti kurang apa sih anggarannya. Oh, kata luwih kayak dikurangi wae. Itu senang saya, malah senang. Cuman kan memang faktanya Mbak, nggak bisa gitu. Nyatanya kami dari Paniradio turun sampai ke lapangan juga masih ada kendala-kendala teknis yang masih kita bisa carikan solusi bersama, sehingga harapan kami mudah-mudahan target-target yang sudah kita tentukan, yang sudah kita cantumkan di legal drafting masing-masing dokumen perencanaan bisa kita capai bersama dengan kita terus berkoordinasi, berkolaborasi, tidak hanya bertiga ini Mbak, karena masih ada DPTR kabupaten yang lain, Bantul, Sleman, Kota, Yogyakarta, ada kantor pertanahan, selain Pak Tri di Kanwil ada kantor pertanahan kabupaten, 4 kabupaten dan 1 kota di daerah istimewa Yogyakarta yang terus kita komunikasikan. Nah ini proses supaya nanti kita tidak bosan-bosan untuk berkoordinasi. Itu karena ini adalah bagian proses supaya bisa saling mengingatkan dan menjaga target-target itu supaya bisa jalan. Jadi kalau penata usahaannya udah baik, mungkin pemanfaatan tanah yang di sertifikatnya juga akan maksimal ya Mas, harapannya gitu ya? Betul, karena kalau udah pasti, maka lebih enak kita memanfaatkannya. Tapi kalau belum pasti, belum tersertifikat, belum didaftarkan, iki nggone tanah sapa to? Kok wis iso digunakan? Sik to, iki sakjane piye to statusnya? Nanti jangan-jangan kita salah menggunakan. Nah, kalau udah jelas, ya semakin aman nih kita mau memanfaatkan Mas. Berarti tanah yang kemarin saya sewa dari TKD itu harus saya cari tahu nih sudah turun sertifikatnya apa belum ya? Lumayan loh Mas, itu luasnya ada 2.700 loh itu. Itu harus dicari ya ini berarti ya. Nanyanya kemana? Kelurahan? Kelurahan. Oke siap, nanti saya akan tanyakan. Kelurahan. Baik, Mas Panggi, Pak Tri, Pak Fajar, terima kasih untuk informasinya hari ini, matur nuwun sekali. Dan juga pemirsa, demikian tadi obrolan kita. Memang kalau kita berbicara mengenai dinamika pendaftaran pertanahan sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait dengan pendaftaran tanah kasultanan dan juga tanah kadipaten di daerah istimewa Yogyakarta, mudah-mudahan akan banyak yang sudah didapatkan informasinya. Karena tujuan kita memang menyiarkan informasi mengenai penjelasan proses pendaftaran pertanahan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa kok baru ribetnya sekarang? Jangan begitu, ini lagi proses, monggo untuk selalu didukung dan disupport. Dan harapannya 60 menit tadi sudah memberikan banyak informasi mengenai peran-peran perangkat daerah di daerah istimewa Yogyakarta, kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta, dan juga kota Yogyakarta mengenai pendaftaran pertanahan sebagai bagian dari penata usahaan
tanah Kasultanan dan juga tanah Kadipaten di daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih untuk sahabat istimewa, itu sebutannya Pani Radio kan sahabat istimewa. Saya ngikut aja nih ya, supaya tetap istimewa Yogyakarta. Saya Fira Maya dan seluruh kerabat kerja mohon undur diri, sampai jumpa lagi. Salam sehat untuk kita semua, selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda. Salam Indonesia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.